맞아. 잘. 좀 앞서고 있는 가운데 거리엔 응원하러 온 시민들의 내가 너 많이 좋아해. Cerita dilanjutkan setelah menolong Imsol, mereka berdua pun pergi menaiki taksi. Di dalam taksi, Imsol menanyakan Sun Jae yang bisa tahu kalau Imsol diturunin di jalan karena bus yang dinaikinya sudah berada di ujung rute. Sun Jae menjawab kalau ia melihat Imsol yang tertidur di dalam bus. Makanya lain kali kau naik bus jangan tidur. Gimana coba kalau kamu tertidur di dalam bus dan aku tidak melihatnya? Imsol pun berjanji tidak akan ketiduran lagi di dalam bus. Sun Jae pun terus memperhatikan Imsol dan menurunkan AC-nya agar Imsol tidak masuk angin. Imsol merasa baper dan menanyakan apakah Sun Jae pernah melihatku ikut perlombaan balap karung. Sun Jae menjawabnya, iya, sebelum kita tetanggaan di saat musim semi. Imsol menanyakan apakah Sun Jae pernah menyewa DVD film Ehem ke tokoku. Karena gugup, Sun Jae pun berakting kalau ia sudah mengantuk. Sesampainya di rumah, Sun Jae terus memperhatikan Imsol hingga masuk ke dalam rumah. Di dalam hati Imsol bergumam kalau ia senang bertemu dengan Sun Jae. Hingga sekarang menjadi tetanggaan yang selalu memberikan perhatian adalah mimpi yang indah. Maka dari itu, Imsol tidak mau ketinggalan semua momen di masa lalunya. Keesokan harinya Imsol nyamper, meneriaki Sun Jae dari lotengnya. Imsol mengajak Sun Jae untuk membuat permohonan, karena kebetulan di pagi yang cerah itu ada pelangi. Sun Jae sangat terpana dengan kecantikan dan kelakuan imutnya Imsol yang bermain air. Ia teringat masa-masa Imsol memberikan payung saat hujan kepadanya. Bukson yang ingin membuang sampah, ia tak menyadari terkena cipratan air dari Imsol. Bukson pun dimarahinya dan dikejar-kejar olehnya. Tak sengaja penutup gunung berwarna pink disenggol oleh Imsol hingga terbang ke rumah Sun Jae. Singkat cerita, mereka berdua pun bersiap untuk berangkat sekolah. Sun Jae tiba-tiba hadir di depan rumah membuat Imsol senang, ditambah lagi Sun Jae memberikan hadiah. Awalnya Imsol mengira Sun Jae memberikan hadiah kesukaannya. Ternyata saat dibuka taunya pembungkus gunung miliknya. Imsol pun merasa malu dan mereka berdua melanjutkan untuk pergi ke sekolah. Di jalan, Imsol berterima kasih karena Sun Jae selalu menolongnya. Dan saat akan berjalan, tiba-tiba ada bapak-bapak pembawa galon melaju kencang. Imsol langsung mendorong Sun Jae agar mereka berdua tidak terkena cipratan air. Lalu Imsol memberikan kapsul waktu kepada Sun Jae dan mengajaknya untuk mengubur bersama. Sun Jae menanyakan isi dari kapsul waktu itu. Imsol menjawabnya itu isinya rahasia, pokoknya nanti dibukanya saat 1 Januari tahun 2023. Sun Jae menanyakan kenapa harus di tahun itu. Imsol bergumam di dalam hatinya kalau di tahun itu dapat mengubah takdirmu Sun Jae yang saat itu ditemukan meninggoy. Lalu Imsol menjawab pokoknya itu spesial dan kita harus bertemu 1 Januari tahun 2023 tengah malam di jembatan Hanggang. Setelah itu mereka berdua pergi ke sekolah. Imsol baru sadar kalau ia lupa memakai dasi. Sun Jae dengan satsetnya melepaskan dasinya untuk memasangkannya ke Imsol. Imsol sangat baper dan bertanya bagaimana dengan kamu? Kamu pasti dimarahi. Sun Jae menjawab, tenang ae, aku kan atlet. Taesung dan temannya pun melihat kemesraan Sun Jae dengan Imsol. Saat di sekolah, Sun Jae dimarahi oleh gurunya karena pakaian yang tidak lengkap dan bukan atlet lagi membuatnya terkena hukuman. Begitupun dengan Taesung. Mereka berdua sama-sama dihukum. Taesung merasa cemburu melihat Sun Jae mendekati Imsol. Lalu ia meremehkan Sun Jae dan mengajaknya untuk balap lari. Tanpa basa-basi, Sun Jae menyalakan turbonya dan berlari kencang meninggalkan Taesung yang engap gak bisa lari gara-gara kebanyakan wudhu. Selesai dihukum, mereka berdua mencuci tangan. Taesung dengan sengaja menyempratkan airnya kepada Sun Jae dan merebut tasnya. Lalu ayah Sun Jae saat di rumah tengah menonton lomba renang. Melihat Sun Jae yang baru datang, dengan cepat ia mematikan TV. Karena baterai remote-nya habis, ayah Sun Jae sangat panik hingga selebe perosotan di meja dan menyambut TV agar Sun Jae tidak melihatnya. Saat di kamar, Sun Jae mendapatkan pesan dari Imsol yang mengajaknya jalan berdua. Ia merasa senang. Keesokan harinya Imsol mengajak Sun Jae pergi. Kali ini ia akan mentraktir Sun Jae. Saat di perjalanan, Imsol melihat TV yang menampilkan berita atlet renang. Dengan cepat, Imsol menutupnya dan membohongi Sun Jae kalau sepatunya lepas. Imsol merasa ngakak sudah menipu Sun Jae. Mereka berdua pun tengah menunggu bus di halte dan saling curi-curi pandang. Tak sengaja Imsol melihat videotron yang
yang menampilkan berita atlet renang lagi. Dengan cepat, Imsol menahan kepala Sunjaya agar tidak melihat ke arah videotronnya. Aksi Imsol membuat Sunjaya lagi-lagi baper terpana. Imsol mencoba untuk memainkan matanya, membuat Sunjaya tertawa karena tingkah lucunya. Di dalam bus, Pak supir tiba-tiba menyalakan radio yang menyiarkan perlombaan renang. Dengan cepat, Imsol memasangkan headset untuk Sunjaya. Sunjaya merasa baper dan senyum-senyum sendiri hingga mereka saling curi-curi pandang lagi. Sesampainya di bioskop, tiba-tiba alarm emergensi berbunyi. Mereka semua pergi dari ruangan. Imsol mencari Sunjaya yang ternyata ia tengah menonton perlombaan renang. Imsol merasa khawatir dan merasa gagal membuat Sunjaya teringat kembali saat menjadi atlet. Imsol pun nampak bete. Sunjaya menjelaskan walaupun ia berhenti menjadi atlet, tapi dipikir-pikir aku bakal tetap renang karena renang adalah hal yang membahagiakan. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatirkan aku lagi ya, dan refleks mengusap kepala Imsol. Di tempat yang berbeda, Yunju menghampiri Imgem untuk memberikan kemeja baru. Imgem merasa puas dengan pamannya Yunjo yang jadi ahli gigi. Saat akan pergi, Imgem dengan refleksnya menarik Yunjo yang hampir saja tertabrak oleh sepeda. Yunjo merasa baper karena Imgem selalu menolongnya dan membuat jantungnya berdebar. Lalu setelah selesai jalan bersama, Sunjaya menanyakan tujuan Imsol untuk kedepannya. Imsol menanyakan kalau ia ingin berkuliah di universitas terbaik dengan kondisi kakinya yang normal. Sedangkan Sunjaya akan mengambil jurusan guru olahraga, dan tak sengaja mereka berdua melihat Bukson tengah bersama seorang pria. Mereka berdua pun bersembunyi di balik tiang. Sunjaya merasa pasrah, kepalanya diinjak-injak oleh Imsol yang kakinya tiba-tiba kram. Sesampainya di rumah, Sunjaya menanyakan alasan ayahnya yang menonton TV di handphonenya. Awalnya, ayahnya bilang kalau ia tidak menontonnya, tapi Sunjaya melihat antena HP yang masih nongol di sakunya. Ayahnya beralasan kalau TV yang besar itu rusak. Sunjaya langsung pergi mencoba untuk menyalakannya, dan tada, TV itu tiba-tiba menyala. Sang ayah berakting kalau Sunjaya adalah tukang servis TV yang hebat. Sunjaya meminta agar ayahnya tidak mencemasinya yang gagal menjadi atlet. Karena itu membuat Sunjaya tidak nyaman. Sementara itu di rumahnya, Imgem memberitahu kalau polisi mencari Imsol. Sesampainya di kantor polisi, Imsol terkejut karena dompet ditemukan oleh polisi di jembatan tempat Imsol tenggelam. Polisi itu memberitahu kalau sekarang tengah sibuk mengurusi kasus penemuan mayat di tempat itu. Imsol mencoba untuk menelepon HP-nya yang terjatuh di sungai. Sayangnya tidak ada jawaban yang jelas dan ia pun langsung cus ke jembatan. Di sana ada banyak orang berkerumun, begitupun dengan polisi. Imsol mendengar ada mayat yang dikubur untuk menjadi tumbal pembangunan jalan. Tak lama dari itu, di kepala Imsol teringat kejadian yang mana hari itu adalah dirinya mengalami kecelakaan. Ditambah lagi mendengar suara gantungan kunci dari seorang supir taksi yang ternyata ia sudah mengambil handphone milik Imsol. Di tempat yang berbeda, Sunjaya tengah menghampiri swalayan dan di sana ada Imgem yang tengah menonton perlombaan angkat beban. Mereka semua yang menonton bersorak bahagia. Lalu Imgem menyadari kalau Sunjaya saat itu membuat Imsol mabuk. Langsung saja nih, sebagai kakak yang baik, Imgem ngasih ospek ke Sunjaya. Tak lama, Imsol dan Bukson melihat Imgem yang tengah mengospekin Sunjaya. Imsol pun meneriakinya dan melarang Imgem untuk menghukum Sunjaya. Mereka berdua saling berantem hingga membuat Bukson kesal dan menyuruhnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sunjaya iseng buka halaman medsos Taesung. Awalnya ia ragu-ragu, tapi karena kepo, Sunjaya mengkliknya. Taesung pun langsung memberikan kata-kata sambutan karena Sunjaya sudah membuka berandanya. Taesung yang berada di warnet, ia menjadi pusat perhatian para ciwi-ciwi di sana. Malam harinya, Imsol menyiapkan sepeda karena ia meminta Sunjaya untuk mengajarkannya. Imsol pun iseng-iseng belajar sepeda itu sendiri malam-malam. Ia pun harus jatuh berkali-kali hingga dirinya merasa kaget karena Sunjaya tiba-tiba datang membantunya. Sunjaya menyetelkan saddle agar Imsol dapat belajar menaiki sepeda dengan nyaman. Imsol merasa senang sekaligus baper karena Sunjaya akan membantunya belajar sepeda. Sunjaya mengajarinya dengan marah-marah, membuat Imsol kesal dan tidak mau belajar naik sepeda lagi. Sunjaya mencoba untuk membujuknya dan tak lama Imsol berhasil menjalani sepeda itu dengan lancar, tapi beberapa meter kemudian jatuh lagi. Hingga lama-kelamaan Imsol pun sudah mulai bisa mengendarainya. Keesokan harinya, Imsol mengunjungi perpustakaan Chungyang untuk berlatih mengerjakan tes UTBK bersama Yunjo. Bukannya fokus belajar,
belajar, Yunjo malah terbayang-bayang wajah Im Gem. Yunjo mendorongkan kepalanya ke meja hingga membuat semua orang melihatnya. Saat pergi dari perpustakaan, mereka berdua dikagetkan dengan kehadiran Taesung yang tiba-tiba. Sementara itu Sun Jae dan In Hyuk tengah berjalan-jalan di mall. Tanpa sengaja Sun Jae melihat outfit yang dijual mirip dengan pakaian Taesung dan langsung ingin membelinya. Im Sol dan kedua temannya itu pergi ke mall. Awalnya Taesung mengajak Im Sol untuk jalan-jalan, tapi Im Sol malah menolaknya dan ia tak sengaja melihat Sun Jae lalu menghampirinya. Pakaian Taesung dan Sun Jae sama-sama mirip membuat Taesung risih. Yunjo malah genit ke Sun Jae dan menanyakan apakah kamu punya pacar atau lagi suka sama salah satu cewek. Langsung saja Sun Jae dan Taesung saling bertatapan seolah mereka memberi kode kalau menyukai Im Sol dan akan bersaing. Setelah ngopi bersama, mereka semua pergi untuk menonton konser. Taesung mendapatkan kabar kalau vokalisnya tidak bisa hadir karena dimarahi oleh ibunya. Langsung saja In Hyuk menelepon seseorang untuk menjadi vokalis pengganti, dan vokalis pengganti itu adalah Sun Jae. Im Sol terpukau dengan penampilan Sun Jae. Setelah selesai menyanyi, Im Sol melihat Sun Jae tengah berbincang dengan Pak Kim. Saat akan mengejarnya, Im Sol pun jatuh karena tersandung. Walaupun sudah ditolong oleh Taesung, ia pun langsung berdiri dan lari menunggu Sun Jae di depan rumahnya. Im Sol merasa khawatir Sun Jae menerima ajakan Pak Kim sebagai manajer boyband. Untungnya Sun Jae tidak memberikan nomor teleponnya dan ia memberikan handphone untuk Im Sol agar tidak membuatnya cemas. Tapi Im Sol marah karena Sun Jae sudah mencemasi hal yang tak berguna. Im Sol berharap Sun Jae lebih memikirkan dirinya sendiri tanpa perlu memikirkan orang lain agar dirinya tetap dapat bertahan hidup lebih lama. Sun Jae merasa kecewa berat dan menyuruh Im Sol membuang handphonenya. Keesokan harinya saat di sekolah, Sun Jae merasa khawatir dan terus mencari Im Sol. In Hyuk sudah melarangnya, tapi Sun Jae khawatir takut Taesung menyiksa Im Sol. Tapi kenyataannya Im Sol lah yang membanting badan Taesung dan menyundul kepalanya. Im Sol marah karena Taesung sudah menyakiti dirinya, untuk itu ia minta hubungan pacaran ini berakhir. Setelah puas menyiksa Taesung, Im Sol pun pergi dan menyalakan MP3-nya dan tanpa sengaja menyetel rekaman suara pembicaraannya saat mabuk di kolam renang bersama Sun Jae. Saat akan menyeberang, Sun Jae dengan sigap menghalangi langkah Im Sol yang nyaris saja tertabrak mobil. Sun Jae langsung menyuruh Im Sol untuk putus dengan Taesung karena ia menyukainya. Im Sol merasa kaget sekaligus kebingungan dengan perkataan Sun Jae. Melihat bus yang akan segera pergi, Im Sol memilih pergi menaiki bus ketimbang menjawab pertanyaan Sun Jae. Sesampainya di rumah, Im Sol menangis karena kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Ternyata Im Sol menangis karena mengupas bawang. Sementara itu di tempat yang berbeda, Taesung tengah menceritakan kegalauannya yang habis diputusin sama Im Sol. Taesung yang tengah merasa sedih, temannya mencoba untuk menenangkannya. Sun Jae tengah berjalan kaki bersama dengan In Hyuk. In Hyuk merasa sikap Sun Jae berlebihan karena menyuruh Im Sol putus dengan Taesung. Tak lama, Sun Jae melihat Taesung yang tengah duduk. Langsung saja dengan emosinya, ia membawa wadah botol yang akan dilemparkan olehnya. Tapi In Hyuk menahannya. Sun Jae langsung ingin memukuli Taesung dari belakang. Tapi temannya itu memberitahu kalau di belakang Taesung ada orang aneh yang akan memukulnya. Taesung merasa kaget campur kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Sun Jae. Sun Jae yang tadinya emosi, ia berubah menjadi senang karena mendengar percakapan Taesung yang sudah putus dengan Im Sol. Setelah itu, Sun Jae pergi dan tanpa sengaja melihat Im Sol yang menangis keluar dari warung. Sun Jae menghampirinya dan menyuruh Im Sol berhenti menangis dan buang itu minuman keras yang dipegangnya. Im Sol menjawab kalau dirinya menangis karena memotong bawang, tapi Sun Jae mengira Im Sol bohong dan menganggap Taesung adalah bawang. Sun Jae merebut minuman keras yang dipegang oleh Im Sol. Mereka berdua saling berebut dan dari kejauhan Im Gem melihat Im Sol yang dikiranya tengah diganggu oleh Sun Jae. Langsung saja Im Gem mengeluarkan jurus terbangnya dan menendang kepala Sun Jae. Sun Jae keplanting sekaligus botol minuman keras yang terbuka membuat Sun Jae jatuh dan minuman keras itu masuk ke dalam mulut Sun Jae. Karena kejadian itu, Sun Jae mabuk dan numpang tidur di rumah Im Sol. Siang harinya, Im Sol membawakan kipas angin karena melihat Sun Jae yang kepanasan. Im Sol memandangi Sun Jae dan memegang hatinya. Sun Jae yang masih belum terbangun, ia langsung memegang tangan Im Sol. Sun Jae yang bangun dari tidurnya, Im Sol pun langsung bersembunyi
lagi di kolong kasur. Sunjae merasa kebingungan ia berada di mana dan kenapa tidur di kamar orang. Saat akan pergi, Sunjae melihat rambut panjang di bawah kasur dan ternyata Imsol yang bersembunyi. Imsol menjelaskan ia datang ke kamarnya hanya untuk menyalakan kipas angin. Tak lama dari itu, gagang pintu kamar berputar dan ternyata Imgem yang akan tidur siang. Sunjae dengan cepat menarik selimut untuk menutupi Imsol. Melihat Imgem yang sudah tertidur, Sunjae membukakan selimutnya. Mereka berdua saling bertatapan mesra. Dengan polosnya, Imgem bangun lagi dan menanyakan kalian ngapain. Sunjae dan Imsol pun akting pura-pura tidur. Keesokan harinya, Imsol dan Hyunju mendatangi perpustakaan. Sunjae menanyakan, menurut kamu kenapa ya Sunjae bisa suka sama aku? Hyunju pun menjawab, itu kan gara-gara kamu ngasih perhatian, bekalin makan, menonton saat Sunjae kompetisi renang. Wajar saja Sunjae suka sama kamu. Setelah perbincangan selesai, mereka berdua pergi ke dalam perpustakaan. Hyunju melihat Sunjae yang baru datang langsung saja Noel Imsol. Imsol memanggil Sunjae. Sunjae menjawab dengan kencang, apa? Membuat semua pengunjung perpus komplain. Sunjae gak nyangka dapat tempat bersebelahan dengan Imsol. Mereka berdua pun saling curi-curi pandang. Singkat cerita mereka berdua pulang. Tak lama hujan turun. Imsol pun kebingungan karena payung yang dibawa olehnya tertinggal di perpustakaan. Saat Imsol akan balik lagi ke perpustakaan, Sunjae melarangnya dan ia membukakan payung yang ada di dalam tas. Saat akan berjalan, Imsol yang meleng nyaris saja menabrak tiang. Sunjae refleks menarik badan Imsol. Perhatian Sunjae membuat Imsol benar-benar meleleh alias baper brutal. Sesampainya di depan rumah masing-masing, mereka berdua melihat kehadiran Taesung. Sunjae merasa sangat cemburu ditambah lagi melihat Taesung datang membawakan boneka. Taesung mengajak Imsol untuk berbicara empat mata dengannya, tapi Imsol menolak. Sunjae melarang Taesung yang terus bersikeras mengajak Imsol ngobrol empat mata dengannya. Imsol mencoba untuk mencairkan situasi dengan menerima ajakan Taesung, tapi Sunjae menarik tangannya dan teringat perkataan In Hyuk yang menyuruhnya untuk tetap tenang. Ia pun mengatakan, nggak apa-apa, selamat mengobrol. Di dalam kamar Sunjae terbayang-bayang Taesung dan Imsol balikan. Awalnya Sunjae merasa itu tidak mungkin, tapi ujung-ujungnya ia merasa resah dan pergi membantu ayahnya memotong rumput. Di taman, Taesung meminta maaf atas kelakuannya yang brengsek sudah mengajaknya berkencan, dan ia menyatakan kalau Taesung benar-benar menyukainya. Imsol menolaknya dan meminta boneka yang dibawanya dikembalikan, tapi Taesung menolak dan mereka berdua berebut boneka putih hingga tak sengaja tombol suara kepencet. Di halaman, Sunjae melihat seorang tengah berjalan mengiranya adalah Imsol dan Taesung, tapi ternyata bukan. Sang ayah marah karena Sunjae tak sengaja mencabut pohon cabe. Sunjae merasa senang karena melihat Imsol yang sudah kembali ke rumahnya. Sementara itu, Taesung di jalan ia teringat masa-masa bersama Imsol. Tiba-tiba bocah menyeberang di hadapannya membuat ia terjatuh. Keesokan harinya Imsol pergi ke kantor polisi untuk menanyakan handphonenya yang terjatuh di sungai. Tapi Pak Polisi itu malah memberikan permen dan menyuruh Imsol untuk pergi. Sampainya di perpustakaan, Imsol melihat Sunjae yang ketiduran karena lelah belajar. Ia pun mulai membaca buku karena merasa suntuk belajar. Ia memilih untuk mendengarkan lagu sampai ketiduran. Sunjae yang baru bangun, ia merasa senang melihat Imsol dan ia iseng mengusap rambutnya yang membuat Imsol terbangun. Imsol merasa kaget dan Sunjae berakting tengah membaca tulisan di meja. Imsol memilih untuk pergi untuk mengambil minum. Sunjae pun menyusulnya. Sunjae menanyakan pipi Imsol yang merah, tapi Imsol menjawab itu bukan apa-apa. Sunjae pun ingin mengungkapkan perasaannya, tapi lagi-lagi ia gugup dan ujung-ujungnya nggak jadi. Selesai dari perpustakaan, mereka berdua pergi untuk menyoraki perlombaan negaranya. Imsol yang membawakan minum, Sunjae langsung saja meminumnya membuat Imsol baper. Karena udara sangat gerah, Sunjae mengambil dua minuman itu untuk menempelkannya ke pipi Imsol. Sementara itu, Hyunju mendatangi rumah Imsol. Ia awalnya genit kepada Imgem untuk menanyakan keberadaan Imsol. Karena Imsol nggak ada di rumah, ia pun bergegas pulang. Tapi Imgem memanggilnya karena ia mencium aroma ayam goreng. Imgem mendekatkan wajahnya dan tangannya mengambil kresek yang membawa ayam goreng dan minuman soda. Mereka berdua akhirnya menonton perlombaan di TV bersama. Hyunjo selalu terpana oleh perilaku Imgem yang act of service, tapi Hyunjo selalu berusaha untuk tidak mudah baper dengan perlakuan Imgem. Ketampanan dan suara teriakan Imgem
Im-gem membuat Hyunju semakin terpana. Ditambah ia yang tiba-tiba memeluknya membuat Hyunju makin baper. Tak lama handphone Im-gem berbunyi. Ternyata telepon itu berasal dari pacarnya. Mendengar itu, Hyunju melarang Im-gem mempunyai pacar. Ia pun nangis dan pergi meninggalkan Im-gem. Sementara itu Sun-jae dan Im-sol tengah asik menonton pertandingan bersama masyarakat. Sun-jae dan Im-sol sangat bangga berkat kemenangan atlet negara mereka. Sementara itu Taesung yang berada di rumah sakit, ia hanya bisa melihat dari TV dan dirinya kaget sekaligus mengusir temannya karena TV menyorot ke arah Im-sol dan Sun-jae bermesraan bersama. Di luar kamar ia melihat Bukson tengah dirawat. Sun-jae melirik ke arah Im-sol yang begitu bahagia dan ia langsung menggandeng tangan Im-sol untuk membawanya pergi ke atas jembatan. Im-sol merasa kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Sun-jae. Tak lama Sun-jae menceritakan keluh kesah kehidupannya, tapi semenjak hadirnya Im-sol, Sun-jae merasa hari-harinya berubah menjadi indah. Sun-jae menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Im-sol. Saat Im-sol akan menjawab pernyataannya, handphone Sun-jae malah terus-menerus berbunyi. Saat diangkat, ternyata Taesung menelponnya. Sun-jae pun memberitahu kalau Bukson masuk ke rumah sakit. Mereka berdua langsung saja cus ke rumah sakit. Im-sol menanyakan kepada salah satu dokter yang ternyata dokter itu adalah seorang lelaki yang menjemput ibunya yang berbohong liburan. Padahal Bukson tengah menjalani operasi di rumah sakit. Im-sol menangis karena merasa kecewa ibunya berbohong. Sun-jae mencoba untuk menenangkannya. Lalu Im-sol menemui Taesung untuk berterima kasih sudah memberitahu kalau Bukson sebenarnya masuk rumah sakit. Im-sol pun memberikan wejangan agar Taesung menghabiskan waktunya untuk kebaikan sebelum ia menyesali apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah itu ia berpamitan untuk pergi ke ruangan ibunya yang baru saja selesai operasi. Di luar Sun-jae mengintipnya. Lalu mereka berdua duduk bersama. Im-sol mengatakan kalau ia tidak bisa membalas perasaan suka dari Sun-jae karena sebenarnya perhatian dari Im-sol bukan untuk menjadikan Sun-jae pacarnya. Jadi lebih baik Sun-jae tidak menyukainya. Im-sol pun pergi meninggalkan Sun-jae sembari menangis. Begitupun Sun-jae merasa dirinya gagal tidak bisa memiliki Im-sol sebagai wanita pujaannya. Di saat hari kecelakaan, Im-gem yang tengah berada di rumah sakit menelpon Im-sol untuk membawakan charger handphone Im-gem yang ketinggalan. Im-sol menolaknya, tapi Im-gem memohon-mohon. Bujukan itu ditolak mentah-mentah oleh Im-sol. Im-sol melihat ke arah jam yang mana ia harus melewati 2 jam sebelum kejadian kecelakaan di masa lalunya. Sementara itu, Sun-jae tengah mendatangi perpustakaan. Ia tidak bisa belajar dengan konsentrasi karena pikirannya masih menempel ke wanita pujaannya. Im-sol mendapatkan pesan dari Sun-jae kalau payungnya tertinggal di perpustakaan. Dan mengapa Im-sol tidak datang? Apa kamu marah karena aku sudah menembakmu? Im-sol pun menjawab kalau dirinya tidak bisa datang dan Sun-jae jangan mengganggunya lagi. Tak lama ia melihat dari jendela kalau Sun-jae menyimpan payung kuningnya yang tertinggal di perpustakaan. Im-sol pun merasa kepo karena Sun-jae setelah menyimpan payung kuning itu ia entah pergi kemana. Tak lama hujan turun. Im-sol yang merasa khawatir kepada Sun-jae karena takut kehujanan, ia pun langsung cus pergi dari rumah untuk mencari Sun-jae. Im-sol berpapasan dengan kurir. Ia teringat saat itu tidak tahu kalau tukang kurir itu adalah Sun-jae. Im-sol bergegas lari. Tak lama mobil taksi datang di hadapannya. Supir taksi itu pernah menculiknya di masa lalu dan itu pun terjadi lagi. Padahal di perjalanan ia berpapasan dengan Sun-jae. Sun-jae melihat payung kuning milik Im-sol tergeletak begitu saja. Dan iya, scene ini pun sekaligus juga menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul Lovely Runners episode yang ke-5 sampai episode yang ke-6.